Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum dimulai ceritanya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar juga, Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2658, Saudari Hong hamil. Juan Zi dan Hong Ji masih tidak percaya bahwa Li Fugui akan merawat pasien. Juan Zi berkata, "Pria tampan, apakah kamu yakin bisa merawat pasien?" Li Fugui hanya melirik Juan Zi dan Sister Hong di depannya, lalu berkata kepada Juan Zi, "Cantik, akhir-akhir ini mulutmu sakit sariawan, dan setiap kali menstruasi, sakitnya luar biasa sampai harus minum obat pereda nyeri. Menurutmu, apa yang aku katakan benar?" Wajah Juan Zi memerah begitu dia menggosok giginya. Pada saat yang sama, dia berkata dengan tidak percaya, ini. Apakah kamu benar-benar bisa mengobati penyakit?" Saudari Hong pun setengah membuka mulutnya dan menatap Li Fugui. "Jadi, apa pendapatmu tentangku?" Li Fugui hanya melirik Suster Hong, lalu berkata terus terang kepadanya, "Saudari Hong, sulit untuk membicarakan situasi Anda di depan Nona Juan Zi. Jika Anda benar-benar ingin mendengarnya, kita bisa bicara sebentar." Suster Hong mengerutkan kening. Jelas sekali dia telah memikirkan sesuatu. Setelah terdiam beberapa detik, Suster Hong akhirnya keluar dari balik meja resepsionis, menghampiri Li Fugui, dan berbisik kepadanya, "Keluarlah bersamaku." Li Fugui dan Saudari Hong tiba di pintu masuk hotel, melewati para penjaga keamanan, dan ketika mereka berdiri diam, Saudari Hong bertanya kepada Li Fugui dengan serius, "Bisakah kamu menceritakan sekarang apa yang terjadi padaku?" Li Fugui tidak menyembunyikan apapun. "Aku berkata kepada Saudari Hong dengan serius, 'Saudari Hong, kamu sedang hamil.'" Suster Hong mengerutkan kening, dengan beberapa garis hitam tampak di dahinya. Dia menatap Li Fugui dari atas sampai bawah, lalu bertanya dengan tak percaya, "Bagaimana? Bagaimana kau bisa melihatnya?" Li Fugui tersenyum dengan sedikit rasa bangga dan berkata, "Bukankah sudah kukatakan padamu? Haha, aku mempelajari keterampilan medis seumur hidup dari dokter bertelanjang kaki itu. Dalam kasus sepertimu, aku bahkan tidak perlu merasakan denyut nadimu. Aku bisa tahu hanya dengan melihat warna wajahmu." Saudari Hong menggigit bibir merahnya dengan gigi peraknya, menundukkan kepala dan berpikir beberapa detik. Lalu dengan ragu-ragu ia bertanya kepada Li Fugui, "Kalau begitu, dapatkah kau katakan padaku, apakah bayi dalam perutku laki-laki atau perempuan?" Menghadapi pertanyaan Suster Hong, Li Fugui tetap diam. Melalui keterampilan meditasinya, dia telah mengetahui beberapa informasi dasar tentang Suster Hong. "Agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu pada diri saya." Li Fugui hanya tertawa dan berkata, "Saya tidak tahu. Tapi apakah penting apakah anak laki-laki atau perempuan?" Tanpa diduga, Suster Hong berencana menggunakan kekuatan uangnya. Dia berkata kepada Li Fugui dengan serius, "Anak laki-laki tampan, katakan saja padaku hari ini apakah bayinya laki-laki atau perempuan. Jangan khawatir, aku akan memberimu 5.000 yuan. Bagaimana?" Li Fugui tertawa terbahak-bahak. "Ya, saya sudah lama tidak hidup di antara manusia, dan sepertinya saya sudah lupa tingkat konsumsi normal mereka. 5.000 dolar bukanlah setetes air dalam ember baginya. Itu hanya sebutir pasir di planet biru ini. Kakak Hong, bukannya aku tidak mau menolongmu. Hanya saja aku tidak bisa melihat kebenaran dari masalah ini." Tak disangka, Suster Hong pun menangis terseduh-seduh saat itu. Dia menyeka air matanya dan tersedak lalu berkata, "Dokter kecil, ku mohon padamu. Aku tahu kau pasti bisa mengetahuinya. Kau mungkin tidak tahu bahwa jenis kelamin anak ini cukup untuk memengaruhi seluruh hidupku."
Li Fugui tersenyum santai dan berkata, "Saudari Hong, saya rasa Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang beberapa hal. Haha, setiap orang memiliki takdirnya sendiri. Anda tidak dapat menggantungkan nasib Anda pada anak yang belum lahir, dan Anda tidak dapat mencoba mengubah nasib Anda dengan cara ini." Perkataan Li Fugui sekali lagi sangat mengejutkan saudari Hong hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Meskipun Li Fugui tidak mengatakan sesuatu secara eksplisit, tetapi saudari Hong juga seorang dewasa. Bagaimana mungkin dia tidak mendengar maksud sebenarnya di balik kata-kata Li Fugui? Menjilat bibir merahnya yang kering, saudari Hong bertanya dengan bingung, "Apakah kamu tahu apa yang terjadi padaku?" Ketika Li Fugui mendengar pertanyaan Sister Hong, ia berpikir sejenak dan berkata kepada Sister Hong dengan serius, "Sister Hong, apakah menurutmu ini tidak apa-apa? Aku akan membawamu ke kamarku sekarang, dan setelah selesai, apakah aku ingin memberitahumu jenis kelamin bayi di dalam perutmu atau tidak? Keputusannya ada di tangan saudariku." Saudari Hong bertanya tanpa ragu, "Apa yang kau katakan?" Menyerahkan keputusan masalah ini kepada saudarimu yang sakit mental. Setelah mengatakan hal ini dengan terkejut, Sister Hong menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah. Jadi dia segera mengubah kata-katanya dan berkata, "Dr. Li, tolong jangan salah paham. Bukan itu yang saya maksud. Saya hanya, bagaimana saya mengatakannya, saya hanya tidak ingin terlalu banyak orang mengetahui hal ini." Li Fugui menatap saudari Hong sambil tersenyum tipis dan berkata, "Saudari Hong, kamu juga sudah dewasa. Kamu pasti pernah mendengar pepatah ini, kan?" Suster Hong bertanya, "Apa?" Li Fugui berkata terus terang, "Jika kamu tidak ingin orang lain tahu, maka jangan lakukan itu. Jika kamu benar-benar ingin merahasiakannya, mengapa kamu tidak melakukannya dari dulu?" Sekarang setelah semua ini terjadi, kurasa sebaiknya kamu mendengarkanku." Suster Hong bingung. Awalnya dia mengira Li Fugui seorang bajingan. Dan dia adalah bajingan yang ahli menipu perasaan gadis-gadis. Tetapi ketika Li Fugui menceritakan kepada Juanzi tentang situasinya, dia merasa bahwa Li Fugui adalah pria yang cakap, dan pria yang cakap dengan bakat dan pengetahuan yang nyata. Tapi sekarang, setelah Li Fugui mengucapkan kata-kata di atas, dia merasa bahwa Li Fugui seperti dewa. Makhluk ilahi yang memiliki kemampuan untuk meramal masa depan. Sambil memikirkan hal ini dalam benakku, Suster Hong berkata terus terang, "Tunggu, siapa kamu? Kenapa aku merasa kamu tahu segalanya?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir tentang siapa aku. Sejujurnya, aku sudah tahu apa yang sedang kamu pikirkan dan apa yang sedang kamu rencanakan. Tetapi aku ingin memberitahumu sekarang, jika kamu benar-benar ingin menjalani kehidupan seperti yang kamu impikan, kamu harus ikut denganku. Asalkan kamu bisa melakukan apa yang aku katakan selanjutnya, aku jamin kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan." Suster Hong berdiri di sana dengan linglung, tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Li Fugui sudah berbalik dan berjalan memasuki hotel. Bagaimanapun, putri mayat masih sendirian di ruangan itu. Jika gadis itu ditinggal sendirian di sana terlalu lama, Li Fugui benar-benar khawatir sesuatu yang tidak diharapkan akan terjadi. Setelah berjalan ke pintu masuk hotel, Li Fugui melihat saudari Hong masih berdiri di sana tanpa bergerak, jadi dia bertanya sambil tersenyum, "Saudari Hong, ada apa denganmu? Apakah kamu tidak percaya padaku? Atau apakah kamu sedikit takut?" Saudari Hong mempertimbangkan untung ruginya, dan setelah mempertimbangkan dengan saksama, dia mengepalkan tangan kecilnya yang berwarna merah muda dan dengan tegas mengikuti Li Fugui. Tanpa diduga, mereka berdua baru saja tiba di meja depan.
Juanzi segera datang dan berkata kepada Li Fugui, "Dokter Li, apa yang Anda katakan tadi benar. Bisakah Anda memberikan resep obat untuk saya, sehingga saya bisa mengurus diri sendiri ketika saatnya tiba?" Li Fugui tersenyum santai dan berkata, "Dalam kasus Anda, tidak perlu resep dokter. Begini saja, saya mungkin harus menginap di hotel Anda selama 2 hari lagi, dan menstruasi Anda baru akan datang lusa. Datanglah menemui saya setelah pulang kerja hari ini, atau sebelum Anda berangkat kerja besok. Aku akan mengobatimu saat waktunya tiba. Dalam waktu kurang dari 20 menit, aku akan bisa menghilangkan semua masalahmu." Setelah mendengar ini, Juanzi hampir berlutut di depan Li Fugui. Saudari Hong tidak tahu kapan menstruasinya akan datang, tetapi ia tidak menyangka Li Fugui akan memberitahu tanggal pastinya secara akurat. Saudari Hong juga menatap Li Fugui dengan tidak percaya, lalu bertanya kepada Juanzi yang berdiri di sampingnya, "Juanzi, apakah dia benar? Apakah ini lusa?" Juanzi tidak percaya dan berkata, Ini terlalu ajaib, kan? Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu tahu ini?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Bukankah sudah kukatakan padamu? Haha, dalam keadaan normal, untuk penyakit dasar, aku hanya perlu melihat untuk mengetahui gejalanya, dan dengan 1 suntikan, aku dapat sepenuhnya menghilangkan bahaya yang tersembunyi." Juanzi menghela napas dan berkata, "Dokter ajaib, Anda memang dokter ajaib. Ya Tuhan, Anda sungguh luar biasa, bukan?" Li Fugui tertawa dan berkata, "Jangan khawatir tentang apakah aku hebat atau tidak. Haha, aku memang ingin merepotkanmu dengan sesuatu." Juanzi berkata tanpa ragu, "Dokter Li, jika Anda punya sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Saya akan datang menemui Anda setelah pulang kerja hari ini, tetapi saya rasa saya harus menunggu sampai besok pagi karena saya akan bertugas malam ini." Li Fugui berkata terus terang, "Tidak masalah. Kapanpun tidak masalah." Li Fugui mengalihkan pembicaraan dan berkata kepada Juanzi dengan serius, "Aku akan membawa Suster Hong ke atas untuk berbicara dengannya. Kamu tinggal saja di sini dan perhatikan untuk saat ini." Juanzi langsung setuju dan berkata sambil tersenyum, "Kupikir itu hal lain." "Haha, jangan khawatir, Dokter Li, bawa saja Suster Hong bersamamu." Setelah keduanya memasuki lift, Saudari Hong memandang Li Fugui dan bertanya, "Dokter Li, keterampilan medis Anda sangat hebat, dan dilihat dari penampilan Anda terlihat sangat muda, jadi Anda pasti punya pacar, kan?" Li Fugui tidak menyembunyikannya. Dia tersenyum dan berkata, "Saya punya beberapa pacar." Saudari Hong jelas tercengang, dan berkata dengan cara yang agak tidak dapat dipercaya, "Apa? Berapa banyak?" Li Fugui mengangguk, "Ya, beberapa. Memangnya kenapa? Tidak bisakah aku punya beberapa pacar?" Saudari Hong menunjukkan sedikit rasa malu di wajahnya, melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, tentu saja, kamu boleh punya beberapa pacar." Li Fugui tersenyum dan berkata, "Kalau tidak apa-apa, ya sudah. Lagi pula, kamu tidak akan menganggapku bajingan hanya karena aku sudah berkencan dengan banyak pacar, kan?" Suster Hong berkata dengan malu, "Kapan aku pernah berpikir kamu seorang sampah?" Li Fugui tertawa santai dan berkata, "Tidakkah kau mengakuinya? Haha, ketika aku membawa adikku ke meja resepsionis tadi, bukankah kau pikir aku sampah? Dan aku melihat bahwa kau tampaknya berencana untuk memanggil polisi saat itu, dan membiarkan polisi menangkapku setelah kejadian itu, kan?" Suster Hong menatap Li Fugui dengan ekspresi ngeri seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Setelah beberapa detik hening,
Suara Suster Hong sedikit bergetar saat dia bertanya dengan suara rendah, "Dokter Li, apakah Anda manusia atau?" Li Fugui tertawa dan berkata, "Apakah dia manusia atau hantu?" "Haha, menurutmu aku manusia atau hantu?" Suster Hong cukup pandai berbicara. Dia segera menjelaskan, "Dokter Li, saya tidak mengatakan Anda hantu. Yang saya maksud adalah, apakah Anda manusia atau dewa?" Li Fugui tersenyum santai dan berkata, "Jangan khawatir, saya jelas-jelas manusia." Keduanya mengobrol dan segera tiba di pintu kamar. Li Fugui mengeluarkan kartu kamar dan baru saja membuka pintu. Tetapi dia hampir terkejut setengah mati oleh pemandangan di depannya. Ia tidak pernah menyangka bahwa setelah mandi, sang putri mayat mengenakan pakaian baru milik sang kaisar, membungkukkan badan, dan membelai-belai TV yang tergantung di dinding dengan tangannya. Setelah melihat adegan ini, Li Fugui tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu, berbalik sedikit karena malu, dan berkata kepada Siji, "Kakak Siji, mengapa kamu tidak mengenakan pakaianmu?" "Bagaimana aku bisa masuk seperti ini?" Putri mayat itu terkekeh dan berkata, "Kakak, tadi bajuku tidak sengaja basah, dan sekarang aku tidak bisa memakainya. Kakak tidak mengizinkanku menggunakan sihir, jadi aku hanya bisa melakukan ini." Setelah mendengar apa yang dikatakan Siji, Saudari Hong merasakan hawa dingin di punggungnya. "Sihir, bukankah dikatakan bahwa Anda memiliki paranoia?" Setelah memikirkan kata paranoia, Suster Hong merasa bahwa perilaku putri mayat adalah normal. Tapi kenapa gadis ini tidak punya rasa malu? Tepat saat Saudari Hong mulai penasaran, Li Fugui segera berkata kepadanya, "Saudari Hong, bolehkah aku meminta bantuanmu? Cepatlah masuk dan lilitkan mantel atau sprayku ke tubuhnya terlebih dahulu." Suster Hong tidak menolak, dia tersenyum dan setuju. Ketika Saudari Hong masuk, Li Fugui berkata kepada Siji dengan serius, "Siji, ingatlah ini mulai sekarang. Lakukan apa yang aku katakan. Jangan tanyakan semuanya padaku. Jika kamu memiliki pertanyaan, tunggu sampai para tamu pergi sebelum bertanya padaku. Jika tidak, aku akan mengirimmu kembali." Siji setuju. "Baiklah, saudaraku, jangan khawatir. Aku sudah lama tidak mengunjungi umat manusia. Sekarang setelah aku akhirnya kembali, aku pasti akan bersenang-senang selama beberapa hari." Li Fugui diam-diam senang di dalam hatinya karena dia telah memberitahu Suster Hong dan Juanzi sebelumnya bahwa putri mayat menderita paranoia. Kalau tidak, dengan kondisi putri mayat saat ini, siapapun yang datang pasti akan ketakutan setengah mati. Setelah Suster Hong masuk, dia segera memakaikan mantel Li Fugui pada putri mayat. Sedangkan untuk tubuh bagian bawah, ia hanya membuat rok dari spray dan melilitkan pada kaki putri mayat. "Dokter Li, Anda bisa masuk sekarang." Li Fugui mengangguk. Setelah berbalik, dia melihat 3 titik di tubuh putri mayat telah ditutup, lalu dia pun masuk ke dalam ruangan. Saat memasuki ruangan, Li Fugui menutup pintu dengan santai. Setelah duduk di kursi dekat jendela, Li Fugui berkata kepada Saudari Hong, "Saudari Hong, kemarilah dan duduklah sekarang." Suster Hong berjalan maju perlahan dan duduk di sebelah Li Fugui. Li Fugui tidak berbasa-basi dengan Suster Hong, tetapi langsung ke pokok permasalahan. Dia bertanya kepada gadis mayat di depannya, "Kakak gadis mayat, ada sesuatu yang membutuhkan keputusanmu sekarang." Siji bertanya, "Kakak, katakan padaku, ada apa?" Li Fugui berkata dengan serius, "Kakak perempuan di depanmu sedang hamil, tetapi dia ingin tahu apakah bayi di dalam perutnya laki-laki atau perempuan. Menurutmu, apakah aku harus memberitahu dia jenis kelamin janin di dalam perutnya?"
Si Ji bertanya dengan santai, apakah penting anak laki-laki atau perempuan? Sebelum Li Fugui sempat menjawab, Suster Hong sudah tidak sabar untuk berkata, adik kecil, kamu mungkin tidak tahu situasiku. Jenis kelamin janin dalam perutku sangat penting bagiku. Tolong, biarkan Dokter Li yang memberitahuku. Si Ji menggaruk kepalanya dan berkata, kalau begitu, saudaraku, sebaiknya kau katakan padanya. Li Fugui menyingkirkan senyum di wajahnya dan berkata kepada Suster Hong, Saudari Hong, karena aku, adik perempuanmu, memintamu untuk memberitahuku jenis kelaminnya. Sebaiknya kau dengarkan baik-baik sekarang. Jenis kelamin bayi dalam perutmu adalah perempuan. Bersambung.